美的小娘子。你看不起人，燎原！师尊，这魔元角，那魔元角3岁小孩都吃呢。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Hidden Sector Leader episode 17-18. Di bagian sebelumnya, setelah mengalahkan para penetua dari Sekte Usou, Jiang Beichan mulai merekrut seorang penetua baru bernama Geunfu. Sesudah menjadi seorang penetua, Geunfu mencoba untuk memberikan saran kepada Jiang Beichan agar Sekte Immortal bergabung dan sebuah kompetisi pertemuan besar Tianyuan. Pada awalnya, Jiang Beichan menolak untuk pergi ke kompetisi tersebut. Akan tetapi, karena mendapatkan tugas dari sistem, Jiang Beichan pun terpaksa untuk pergi ke sana. Sesampai di sana, Sekte Immortal sempat sedikit berseteru dengan sekte teratas, yaitu Sekte Wujidao. Selain itu, Jiang Beichan juga sempat mendapatkan penghinaan dari sekte-sekte lainnya, sebab Jiang Beichan sama sekali tidak mendapatkan kursi untuk berduduk. Akan tetapi dalam waktu singkat, Jiang Beichan sempat mendapatkan banyak perhatian karena memiliki sebuah obat legendaris yang langka. Setelah itu, kompetisi putaran pertama pun dimulai, yang mana 4 murid dari sekte yang berbeda mulai memasuki arena untuk bertarung satu sama lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di area kompetisi, terlihat 4 murid dari sekte yang berbeda, yakni Chen Xiaoxiao, Su Jiwei, Gu Xian, dan Suan yang sedang bertarung satu sama lain. Namun pada saat itu, Chen Xiaoxiao dan Su Jiwei merasa tak mampu dan tak tega untuk memukul Gu Xian, hanya karena wajahnya yang sangat imut. Alhasil, Chen Xiaoxiao dan Su Jiwei pun saling memukul satu sama lain, tanpa melibatkan Gu Xian, hingga padanya mereka berdua pun tumbang. Di atas arena itu, kini hanya tersisa Suan dan Gu Xian saja. Waktu itu, Suan tidak seperti Chen Xiaoxiao maupun Su Jiwei. Ia sama sekali tidak segan untuk memukul Gu Xian. Menyadari hal tersebut, Gu Xian langsung memakai bubuk kalajengking roh, yang mengakibatkan mata Suan terasa perih sampai jatuh pingsan. Dan begitu, sang wasit pun mengumumkan kemenangan Gu Xian dalam ronde pertama kompetisi. Pada ronde kedua, 4 murid dari sekte berbeda kembali dipanggil, mulai dari Zhao Hong dan 3 murid dari sekte lainnya. Baru saja memasuki arena, tanpa ragu Zhao Hong menyuruh mereka bertiga agar bekerjasama untuk menyerang Zhao Hong sendirian. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba 3 musuhnya menjadi sangat terkejut dan memilih untuk menyerah, sebab mereka tak berani melawan Zhao Hong sebagai putra mahkota. Melihat tindakan ketiga musuhnya, sontak Zhao Hong menjadi kebingungan dan merasa terheran-heran. Sampai padanya Zhao Hong dinyatakan sebagai pemenang ronde kedua. Para penonton yang melihat pertandingan itu bukannya mencela Zhao Hong, mereka justru mencela ketiga musuh dari Zhao Hong. Pasalnya mereka beranggapan kalau ketiga musuhnya itu benar-benar tidak menghargai Zhao Hong. Padahal seharusnya mereka itu dapat berakting bertarung agar tidak terlalu mencolok dan membuat Zhao Hong merasa kecewa. Selanjutnya, ronde ketiga pun dimulai. Nampak Wang Luoli harus berhadapan dengan ketiga pria mesum yang menjadi musuhnya. Sehingga ketiga pria itu bukanlah saling bertarung untuk memenangkan kompetisi, melainkan bertarung untuk menggoda dan merebutkan Wang Luoli. Tak terima diperlakukan oleh ketiga musuhnya, Wang Luoli mulai mengeluarkan kekuatannya dan segera menyerang mereka bertiga sekaligus dengan teknik api foni. Hanya dengan sekali tebasan dari jarak jauh saja, Wang Luoli berhasil menumbangkan mereka bertiga dan memenangkan pertandingan. 美的小娘子。你看不起人，燎原！ Ronde berikutnya menjadi giliran Su Sangsang. Di tengah-tengah pertarungan antara para murid sekte, ia justru merasa kebingungan untuk memilih tongkat yang ingin dia gunakan sebagai senjata. Melihat Su Sangsang hanya menggunakan tongkat kayu saja, ketiga musuhnya pun saling bekerjasama untuk menyerangnya. Tak tinggal diam saja, Su Sangsang pun bergegas melepaskan sebuah serangan area yang mengakibatkan 3 musuhnya terluka. Dan begitu, Su Sangsang pun resmi menjadi pemenang pada ronde keempat. Selanjutnya ronde kelima, nampak Wu Xuanyu memasuki arena dan kali ini murid dari Sekte Immortal lagi dan lagi ingin dikeroyok oleh para murid sekte lain. Walaupun hanya sendirian, tapi Wu Xuanyu tidak takut sama sekali. Dia dan sangat cepat memenangkan pertandingannya hanya dalam 1 kali serangan saja. Serangan Wu Xuanyu barusan benar-benar menggemparkan kompetisi. Beberapa murid mengakui kalau serangan Wu Xuanyu begitu cepat dan juga ganas. Terlebih lagi, sejak dari awal kompetisi dimulai, Sekte Immortal tidak mendapatkan kekalahan satupun.
Selang beberapa waktu, ronde ke-6 pun dimulai. Kali ini ronde ke-6 dihadiri oleh seorang jenius dari kultus Moyun bernama Su Xingyun. Belum sempat bertarung, Chen Xunyan memberitahu bahwasanya sebagai murid dari kultus Moyuan, Su Xingyun tidaklah diizinkan untuk menghadiri acara Tianyuan. Larangan dari Chen Xunyan itu tidak dapat diterima oleh Su Xingyun. Dan alasan acara Tianyuan dibuka untuk semua orang tanpa memandang apapun. Ucapan Su Xingyun langsung dibantah oleh Chen Xunyan. Menurut Chen Xunyan, acara Tianyuan memang dibuka untuk semua orang, namun tidak untuk kultus Moyuan. Di waktu yang sama, kita bisa melihat kalau Jiang Beichan sedang mengidentifikasi Su Xingyun untuk mencari tahu identitasnya. Kembali ke perdebatan, Su Xingyun kembali menentang ucapan dari Chen Xunyan. Ia beranggapan kalau Chen Xunyan seharusnya tidak berhak mengatur acara Tianyuan, karena Chen Xunyan bukanlah siapa-siapa di wilayah Kekaisaran Dakian. Selain itu, Chen Xunyan juga tidak memiliki kekuatan yang setara dengan para ketua sekte lainnya, seperti sekte-sekte yang bergabung di dalam aliansi Tiandao. Dapat membantah ucapan Su Xingyun, Chen Xunyan hanya dapat menerima keberadaan Su Xingyun dengan penuh amarah. Pada saat yang bersamaan, Haitian nampak sedang bertanya kepada Jiang Beichan tentang alasan dikucilkannya kultus Moyuan. Qin Fu menjelaskan bahwasanya dulu kultus Moyuan sangatlah kuat dan sering membuat kerusakan di mana-mana. Oleh karena itulah beberapa sekte memutuskan untuk membentuk aliansi Tiandao dan melakukan perlawanan kepada kultus Moyuan. Hingga pada akhirnya terjadilah perdamaian. 师尊，这魔元角，那魔元角3岁小孩都知道，倒未曾见过。 Selesai mendengar penjelasannya, Haitian pun dipanggil untuk masuk ke dalam area. Dengan kata lain, kali ini dia akan berhadapan dengan Su Xingyun. Sebelum masuk ke dalam arena, Jiang Beichan sempat mengingatkan Haitian untuk berhati-hati, karena Su Xingyun memiliki tulang yang sangat bagus. Saat memasuki area, dengan begitu percaya diri, Haitian menyuruh ketiga lawannya untuk menyerang dirinya secara bersama-sama. Lantas kedua lawannya pun bergegas memukul wajah Haitian secara bersama-sama, lalu juga menginjak-injaknya. Su Xingyun kemudian langsung menyerang kedua orang itu dan mencoba mengajak Haitian untuk bertarung. Tentunya Haitian segera bangkit dan mulai bertarung melawan Su Xingyun. Namun di tengah-tengah pertarungannya, salah satu lawannya sempat melemparkan tombak kecil ke arah Su Xingyun. Beruntungnya Haitian dan cepat menyadari serangan tersebut, sehingga ia dapat menangkap tombak kecil ini untuk menyelamatkan Su Xingyun. Menyadari kalau dirinya telah diselamatkan oleh Haitian, Su Xingyun pun menjadi sangat terkejut, dan juga bertanya mengapa Haitian menyelamatkan dirinya. Haitian menjawab kalau ia sering diajarkan oleh gurunya bahwa nyawa seseorang itu sangat berharga dan tak bisa ditukarkan dengan apapun. Mendengar jawaban dari Haitian, Su Xingyun pun tiba-tiba saja mengaku menyerah sehingga Haitian dinyatakan sebagai pemenang ronde ke-7. Pada malam harinya, selesai putaran pertama kompetisi, putaran kedua pun akan dimulai, yakni para peserta dikirim di sebuah hutan untuk mencari bendera. Dan kata lain, kali ini para peserta diberi misi untuk mengumpulkan bendera sebanyak-banyaknya dan batas waktu sampai besok hari. Setelah putaran kedua dimulai, terlihat Xiao Hong yang bisa mendapatkan bendera-bendera dalam jumlah yang banyak dengan sangat mudah. Seolah-olah seseorang dengan sengaja memberikan bendera itu kepada dirinya. Tak hanya Xiao Hong saja, Su Xuanyu sebagai putri di istana Suangao juga dipermudah dengan kehadiran dua wanita yang diperintah oleh Yang Mulia Wen Renjingyu. Pada saat itu, kedua wanita ini mencoba bertanya kepada Su Xuanyu kapan dia itu akan kembali, karena kerajaan Suangao memerlukan kehadiran darinya. Lantas kedua wanita ini pun memilih untuk pergi. Namun sebelum itu dia sempat memberikan satu bendera kepada Wu Xuanyu. Di sisi lain nampak Wang Loli dan Haitian yang sedang bertarung melawan dua murid dari sekte Wu Jidao. Berkat kerjasama yang baik, Wang Loli dan Haitian berhasil mengalahkan kedua lawannya dengan mudah. Setelah Wang Loli dan Haitian pergi, Guxian datang dan berkata kalau kedua murid sekte Wu Jidao sangat tidak becus dalam menghadapi murid dari sekte Immortal. Mendengar perkataan Guxian, kedua murid itu pun merasa tersinggung. Mereka berdua mencoba menantang Guxian untuk mengalahkan dan mengambil bendera dari murid-murid sekte Immortal. Beberapa saat sesudahnya, Guxian pun mulai berakting sakit dan berteriak meminta pertolongan. Sehingga tanpa perasaan curiga, Wang Loli dan Haitian langsung menghampiri Guxian. Pada saat itu Haitian nampak begitu khawatir dengan kondisinya. Berbeda dan Wang Loli, dia justru merasa curiga.
Menurutnya, Gusian memang memiliki sebuah luka tusuk yang berada di perut. Namun, luka tusuk itu hanyalah sebuah luka kecil saja dan tidak satupun organ dalam yang terluka. Dengan kata lain, Gusian sebenarnya tidak sedang terluka parah. Merasa dicurigai, Gusian pun mencoba menipunya dengan mengatakan kalau ia sebelumnya mendapatkan serangan brutal saat berada di depan sebatang dupa. Dan sejak penyerahan itu, Gusian telah tergeletak di sana sambil berharap ada orang yang mau menolongnya. Kebohongan Gusian lagi dan lagi dicurigai oleh Wang Loli. Menurutnya, jika Gusian benar-benar diserang, seharusnya bentuk luka tusuknya ada yang vertikal. Namun bentuk tusukan Gusian justru horizontal, seolah-olah luka tusukan itu berasal dari Gusian sendiri. Di saat yang bersamaan, Wang Loli seketika teringat kalau Gusian berasal dari sekte Wujidao. Heitian pun sontak saja terkejut mendengarnya. Lantas Gusian pun mengakui kalau dirinya memang berasal dari sekte Wujidao. Ia juga kembali berbohong dan mengatakan kalau dirinya telah dimanfaatkan dan dijebak oleh para seniornya di sekte Wujidao. Hingga padanya Gusian kehilangan semua bendera yang telah dia kumpulkan dan kini hanya tersisa sebuah luka saja. Tipuan dari Gusian itu benar-benar berhasil meluluhkan hati Heitian, sehingga ia pun langsung pergi membawanya kepada Jiang Beichan. 但这伤也是被无对气师尊会杀了我的。算了，你不救我救。是回去让师尊定夺吧。 Tak bersang lama, Gusian mulai dirawat di kapal terbang Sekte Immortal. Dan di sana Jiang Beichan mendapatkan sebuah informasi dari sistem. Informasi itu berisi mengenai Gusian yang memiliki bakat warisan Dao Surgawi. Dan ternyata juga tergolong sebagai putri keberuntungan tingkat A. Setelah mendengar informasi itu, Jiang Beichan langsung memuji tindakan Heitian yang memiliki sifat penolong. Di momen yang serupa, Gusian akhirnya mulai tersadar dan langsung berterima kasih kepada Jiang Beichan serta para muridnya. Melihat kondisi Gusian yang harus disembuhkan, tentu saja Jiang Beichan tak memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, Jiang Beichan mencoba memancing perhatian Geunfu, sehingga Geunfu lah yang nanti akan menyembuhkannya. Jiang Beichan dengan sengaja berkata bahwa dia akan memberikan sebuah pengarahan kepada Heitian dan Wang Loli sebagai bentuk apresiasi atas tindakannya. Mendengar perkataan Jiang Beichan, tiba-tiba saja Geunfu pun datang. Dia mengaku juga ingin mendapatkan apresiasi dari Jiang Beichan. Maka dari itu ia mencoba menawarkan diri untuk menyembuhkan Gusian. Pada keesokan harinya, terlihat Gusian yang sedang terlihat sudah pulih dari segala lukanya. Ia kemudian segera menghampiri Jiang Beichan dan yang lainnya. Melihat kedatangan Gusian, Heitian pun bertanya apakah dia sudah membaik. Gusian pun menjawab kalau dirinya sudah membaik. 仙道门的奖赏，没事啦。可恶！ Setelah menjawab pertanyaan Heitian, sontak Gusian menjadi begitu terkejut dan jawabannya sendiri. Padahal seharusnya Gusian harus terus berpura-pura merasa sakit dan menipu mereka semua, supaya dirinya itu bisa terus berada di sekte Immortal. Oleh karena sudah terlanjur mengucapkannya, Gusian pun mencoba memberikan sebuah batu giok kepada Jiang Beichan sebagai rasa terima kasih. Ketika Gusian memberikan batu giok itu, Gusian kembali berakting menangis sambil bercerita bahwa batu giok itu adalah satu-satunya peninggalan kedua orang tuanya sebelum meninggal. Menyadari kalau Gusian adalah seorang yatim piatu, Yelingxi pun mencoba memujuk Jiang Beichan agar mau menerima Gusian dan terus membiarkannya untuk tinggal di sekte Immortal. 绯闻却是我身上，这我怎么收得下？可惜天下之大呀！虽然，但是要不要这么浮夸？姐姐无父无母，如今会烧饭洗衣，不会的仙儿也会学。是农家。前辈，你如 Alhasil Jiang Beichan memutuskan untuk menerima Gusian menjadi bagian dari sekte Immortalnya. Dan kini Gusian pun mulai memanggil Jiang Beichan dan sebutan guru. Setelah menerima Gusian sebagai murid sekte Immortal, anehnya sistem sama sekali tidak memberikan tingkat poin kesetiaan dari Gusian. Gusian kemudian mencoba mencari perhatian dan memijat punggung Geunfu hingga membuatkan teh untuknya dan yang lainnya. 真羡慕黑炭师兄他们啊！出城乡野，外出休闲，曾惨遭追杀，而灵犀师妹，仙儿姐姐，但好在我们遇到了师尊。说了 Setelah itu nampak Wang Loli yang begitu khawatir dengan kompetisi putaran kedua. Karena dari malam sebelumnya mereka masih belum mengumpulkan banyak bendera. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Jiahong datang bersama dengan Wu Xuanyu. Mereka berdua mengatakan kalau Wang Loli tidak perlu khawatir akan masalah kompetisi putaran kedua.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.